Halo Sobat Kepo Sejarah, selamat datang kembali ke channel yang paling kepo soal sejarah. Pada video kali ini kami akan ngepoin tentang Dyah Pitaloka Citra Resmi. Putri Kerajaan Sunda Dyah Pitaloka Citra Resmi atau Citra Resmi adalah putri Kerajaan Sunda. Menurut para ratong, dia dijodohkan dengan Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang sangat berhasrat untuk menjadikannya sebagai permaisuri. Akan tetapi, dalam tragedi Perang Bubat, putri Raja Sunda ini bunuh diri setelah mendapati ayahnya Prabu Maharaja dan semua pengiring rombongan tewas. Wuruk mengutus Patih Madu, Mak Comblang dari Majapahit untuk datang ke Kerajaan Sunda untuk menjodohkan dan melamar Tuan Putri Sunda. Adapun pada sisi lain, menurut beberapa sumber lain yaitu Win van Zaten, seorang antropologis dari Universitas Leiden Belanda Dalam, Depok Tree of Tembang Sunda, J. Nordwin Dalam, Bujangga Manix Johnny Struth Java, dan Topographical Data from an Old Sundanese Source menyatakan saat itu wilayah Jawa dipandang memiliki budaya dan lembaga pendidikan agama yang lebih tinggi oleh masyarakat Sunda, sehingga banyak masyarakat Sunda belajar ke Jawa dan mengadopsi beberapa aspek budaya Jawa. Dengan kondisi tersebut, sehingga menjadikan Putri Sunda ingin menikah dengan Raja Jawa. Sebagaimana diungkapkan dalam cerita Parahyangan, yakni Urang Raya Sangkanu angkat ke Jawa, ngumul nulakian di Sunda. Yang terjemahannya adalah, awalnya mereka pergi ke Jawa sebab Putri tidak mau bersuami orang Sunda. Berbesar hati serta melihat perjodohan ini sebagai peluang untuk mengikat persekutuan dengan Kerajaan Majapahit yang besar dan jaya. Raja Sunda dengan sukacita memberikan restunya dan ikut pergi mengantarkan putrinya ke Majapahit untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Pada tahun 1357, rombongan Kerajaan Sunda tiba di Majapahit setelah melayari Laut Jawa. Rombongan Kerajaan Sunda mendirikan pesanggerahan di lapangan Bubat di bagian utara Traulan, ibu kota Majapahit. Mereka menantikan jemputan dari pihak Majapahit serta upacara kerajaan yang pantas layaknya pernikahan agung kerajaan. Dari pihak Kerajaan Majapahit memiliki dilema atas kedatangan calon permaisuri ini. Menurut catatan dari Pustaka Raja-Raja yang berasal dari Cirebon dan merupakan bagian dari naskah Wangsakerta yang tersimpan di Museum Sejarah Sunda Selibaduga di Bandung, kakek Hayam Wuruk yaitu Raden Wijaya, penerus tahta Kerajaan Sunda ke-26, adalah putra dari rakyat Jayadharma yang menikah dengan Dyah Lembutal, di mana rakyat Jayadharma yang tewas diracun akibat perebutan kekuasaan merupakan putra mahkota Kerajaan Sunda dari Prabu Guru Dharma Siksa, sehingga Hayam Wuruk dianggap masih memiliki kekerabatan dekat dengan calon permaisuri. Hal ini menjadikan Gajah Mada menyampaikan kepada rombongan Kerajaan Sunda bahwa perkawinan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka tidak dapat dilaksanakan. Merasa dipermalukan, rombongan Kerajaan Sunda pada akhirnya memilih berperang Majapahit demi menjaga kehormatan. Sedangkan pada bagian lain, menurut seorang arkeolog Indonesia bernama Agus Aris Munandar yang menafsirkan dari kisah Panci Angreni 1801 menyatakan bahwa ayahanda Hayam Wuruk yang bernama K.R. Tawardana, suami dari Tribuana Wanatunggadewi, berkeberatan dengan pernikahan tersebut. Terlebih, Hayam Wuruk telah dijodohkan dengan Indu Dewi, anak Raja Dewi Maharajasa yang berkedudukan di Dahak, Kediri, sehingga K.R. Tawardana memerintahkan Gajah Mada untuk membatalkan pernikahan tersebut. Selain kedua hal tersebut di atas, sebuah informasi yang masih dipelajari sumbernya menyatakan bahwa Mahapati Gajah Mada memandang peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menaklukkan Sunda di bawah kemaharajaan Majapahit dan bersikeras bahwa sang putri dipersembahkan untuk Raja Majapahit sebagai tanda takluk Kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Majapahit butuh rujukan. Raja Sunda amat murka dan memilih melawan Majapahit demi menjaga kehormatan. Akibat ketegangan ini, terjadi pertempuran antar rombongan Kerajaan Sunda melawan tentara Majapahit. Rombongan Kerajaan Sunda berniat untuk Belapati melakukan puputan demi membela kehormatan mereka di lapangan Bubat. Meskipun memberikan perlawanan dengan gagah berani, rombongan Kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya gugur dalam kepungan tentara Majapahit. Hampir seluruh rombongan Kerajaan Sunda telah tewas dalam tragedi ini. Tradisi dan kisah-kisah lokal menyebutkan bahwa dalam kesedihan dan hati yang remuk redam, sang putri melakukan bunuh diri untuk membela kehormatan dan harga diri negaranya. Menurut tradisi, kematian Dyah Pitaloka diratapi oleh Hayam Wuruk serta segenap rakyat Kerajaan Sunda yang kehilangan sebagian besar keluarga kerajaannya. Ayah sang putri, Prabu Maharaja Linggabuana, disanjung dan dihormati oleh masyarakat Sunda dengan gelar Prabu Wangi. Dalam bahasa Sunda, artinya raja yang memiliki nama yang harum karena tindakan heroiknya membela kehormatan negaranya melawan Majapahit. Kemudian Raja-Raja Sunda yang kemudian diberi gelar Siliwangi dari kata Sili dan Wangi dalam bahasa Sunda yang artinya pengganti Prabu yang harum, merujuk pada kejayaan pendahulunya yang memiliki reputasi mulia. Ya, itu guys, cerita tentang keberanian rombongan Kerajaan Sunda, terutama Putri Dyah Pitaloka dalam menjaga kehormatan kerajaannya dari di PHP Kejaan Majapahit. Cerita apa lagi ini guys yang patut kita kepoin? Komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan kisah seru lainnya.